Arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami kepadatan dari Bandung menuju kawasan wisata Lembang. Kepadatan kendaraan wisatawan ini mulai terjadi dari kawasan Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang akibat meningkatnya kendaraan di libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Petugas dari Satlantas Polres Cimahi berupaya mengurai kepadatan dengan sistem buka tutup jalan. Nampak mulai ada kepadatan. Untuk kepadatan tersebut diakibatkan oleh tempat-tempat wisata yang dari arah Bandung seperti Farmhouse, Asia Afrika menjadi titik-titik kepadatan. Tapi dari Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi sudah melaksanakan antisipasi seperti halnya kanalisasi serta penempatan personil di masing-masing titik kemacetan, termasuk dari arah Subang menuju Kota Lembang maupun Kota Bandung. Kepadatan kendaraan di kawasan Lembang ini diprediksi akan terjadi hingga 1 November mendatang. Petugas pun mengimbau pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja di Jatinegara terlibat saling serang. Di serbu wisatawan, Dinas Kesehatan Bogor wajibkan setiap pengunjung untuk rapid test. Merayakan Maulid Nabi Muhammad, warga Jember, Jawa Timur berebut bungkusan kenduri usai doa bersama. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kudsia Firdausi. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi tawuran kelompok remaja di Jatinegara dan tawuran antar Ormas Tangerang, Banten. Polisi dan TNI pun turun tangan guna memecah konsentrasi massa. Dua kelompok warga di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur terlibat bentrok pagi tadi. Keduanya saling serang menggunakan senjata tajam, kayu, bahkan bambu. Salah seorang warga nyaris jadi bulan-bulanan kelompok lawan setelah terjatuh di sudut jalan. Aksi tawuran ini leluasa terjadi karena tidak ada petugas yang membubarkan aksi mereka. Tawuran baru usai setelah salah satu kelompok memilih mundur dari jalanan dan sejumlah orang tua berusaha memisahkan kedua kelompok tersebut untuk saling menjauh. Menurut warga, tawuran ini kerap terjadi tanpa sebab jelas. Kurang tahu. Untuk intinya apa yang direbutin apa nggak paham saya. Tiba-tiba aja namanya anak-anak muda. Tapi sering Pak di sini tawuran Pak? Sering. Kalau untuk tawuran ini yang kejadian ini 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut. Yang pagi 2 kali ya, yang malam 2 kali. Karena tawuran sering terjadi, warga berharap polisi memperketat penjagaan di lokasi agar tawuran bisa dihindari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dua kelompok ormas terlibat bentrok di depan kantor Kelurahan Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten dini hari tadi. Akibatnya 1 orang kritis, sementara di Jatinegara, Jakarta Timur, pemuda terlibat tawuran antar kampung tanpa sebab jelas. Tembakan peringatan dilepaskan petugas gabungan saat membubarkan tawuran antar ormas di Larangan, Tangerang, Banten. Polisi dan TNI berusaha memecah konsentrasi massa yang terlibat tawuran dengan menggiring ke salah satu sudut jalan. Tak mudah bagi petugas mengendalikan massa karena kedua kelompok ormas tersebut terbakar emosi dan membawa senjata tajam. Bahkan tak sedikit yang tetap berusaha membakar amarah rekan-rekannya. Selain memecah konsentrasi massa, polisi berpakaian preman juga menangkap sejumlah pemuda. Akibat bentrokan tersebut, seorang pemuda tergeletak di jalan karena terkena senjata tajam dan kritis. Bentrok yang terjadi semalam melumpuhkan jalan Hos Cokro Aminoto. Petugas baru bisa mengendalikan lokasi setelah personel bantuan dari Mapolres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Pada libur panjang kali ini, kepadatan terjadi di Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Stasiun Senen menerapkan rapid test sehari sebelum keberangkatan untuk mencegah penumpukan penumpang. Peningkatan jumlah penumpang dan jadwal penerbangan terjadi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari 207 penerbangan domestik dari Jakarta menuju berbagai wilayah Indonesia, sebagian besar didominasi daerah tujuan wisata, seperti Denpasar, Lombok, dan Yogyakarta. Angkasa Pura II mencatat kenaikan sebesar 15% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa saat pandemi COVID-19. Kenaikan jumlah penumpang ini pun dibarengi dengan semakin diperketatnya protokol kesehatan. Sementara itu di Stasiun Pasar Senen untuk mencegah terjadinya penumpukan calon penumpang, rapid test dilaksanakan sehari sebelum jadwal keberangkatan kereta. Meski pemberlakuan rapid test telah diterapkan, namun antrian masih mengular. Untuk keberangkatan di Pasar Senen, jumlah penumpang yang akan menggunakan kereta jarak jauh sebanyak 3.813 penumpang dari jumlah ketersediaan kursi sebanyak 4.075 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang juga membuat ruas jalan tol Jakarta Cikampek macet panjang di sejumlah titik. Kondisi ini diperparah dengan pertemuan arus dari tol layang Cikampek di kilometer 47 Karawang. Kemacetan saat libur panjang terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47 Karawang, Jawa Barat. Kondisi kepadatan ini juga diakibatkan pertemuan arus dari tol layang Cikampek, para pengendara yang hendak menghabiskan libur panjang untuk berlibur di sejumlah tempat wisata di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Sementara itu, untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 61 tol Jakarta Cikampek. Para wisatawan yang menuju kawasan Puncak menjalani swab test dan rapid test oleh Satgas COVID-19 pemerintah Kabupaten Bogor. 17 wisatawan reaktif usai di rapid test. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi tujuan untuk berwisata. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor melalui tim Satgas COVID-19 melakukan rapid test dan swab test kepada para wisatawan yang akan berlibur ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Sedikitnya 1.000 alat rapid test disiapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang disebar di 3 titik di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, di antaranya di Simpang Gadok, di kantor Kecamatan Megamendung, dan di pintu masuk Telaga Warna. Sebelumnya udah pernah belum? Baru pertama kali nih. Yuk. Gimana perasaannya? Takut nggak? Enggak sih takut, malah menegangkan Bang. Kenapa menegangkan Teh? Dari hasil rapid test pada pukul 10 tadi pagi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mencatat 17 wisatawan reaktif saat dilakukan rapid test dan akan dilanjutkan swab test. Semua yang akan berwisata ke arah Puncak. Lalu yang hasil reaktif ini menjalani swab, terus mereka diarahkan Ya, pulang? jadi apabila dia reaktif, maka kita langsung melakukan swab. Kalau itu berasal dari luar Kabupaten Bogor, saya rasa ini dari luar Kabupaten Bogor, maka nanti dengan by name by address akan kami hubungi. Lalu nanti apabila itu hasilnya ternyata positif, maka akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan di masing-masing mereka tinggal. Rapid test dan swab test akan terus dilakukan selama libur panjang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di kawasan wisata Puncak Bogor. Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap di rumah saat libur panjang tiba. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas saat libur panjang, ada Lineke Utsiki di jalur Gadok Puncak, Jawa Barat, dan Vito Erlangga di tol Jakarta Cikampek. Kita ke Lineke terlebih dahulu. Lineke, bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak saat ini? Stefani, Uci, dan pemirsa,
bisa kita langsung saksikan saja di belakang saya, ini tepatnya di sebelah kanan saya untuk pantauan situasi arus lalu lintas dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Ini terpantau lancar, cenderung lengang sejak pukul 12:30 siang tadi hingga dengan sore hari ini. Pihak dari Satlantas Polres Bogor masih terus memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur ataupun sistem satu arah. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi pada sore hari ini tentunya berbeda dengan kondisi di pagi hari yang terpantau padat, karena kalau kita lihat ada sejumlah hal begitu yang perlu diperhatikan oleh para pengendara yang hendak menghabiskan waktu libur panjang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selain dari waktu, tentunya juga ada titik kepadatan. Untuk tren kepadatan yang ada, biasanya dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak ini sudah padat mulai dari kilometer 44 atau tepatnya ketika memasuki gerbang tol Ciawi hingga ke Simpang Gadok ini sejak pukul 6 pagi. Sementara untuk tren kepadatan sore hari ini biasanya terjadi dari arah sebaliknya, yakni dari arah jalur wisata Puncak menuju ke Jakarta. Tidak hanya itu saja, sebenarnya sudah ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Bogor untuk mengurai kepadatan selain dari rekayasa lalu lintas, pemetaan titik rawan kemacetan dan juga penempatan petugas personil. Di antaranya adalah dengan mengeluarkan larangan begitu bagi kendaraan di atas sumbu 3 untuk melintasi kawasan jalur wisata. Ini dilakukan guna mengantisipasi jangan sampai terjadi kepadatan dan juga jangan sampai menghindari terjadinya kecelakaan. Tidak hanya itu saja, berkaitan dengan titik rawan kepadatan, ini ada 6 simpul yang perlu diperhatikan, yakni diantaranya adalah di Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Simpang Loka Wiratama, Pasar Cisarua, dan juga Taman Safari. Ini perlu diperhatikan tadi bagaimana pengendara maupun wisatawan ini untuk mengatur waktu keberangkatan ketika mereka menghabiskan waktu libur pekan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya dari keselamatan dan juga keamanan berlalu lintas, namun yang turut menjadi sorotan adalah mengenai penegakan protokol kesehatan. Dari pantauan kami di pagi tadi, ini ada 2 operasi yang dilakukan, yakni yang pertama adalah mengenai operasi justisi, kemudian juga adanya 3 posko tes cepat COVID-19 ataupun rapid test yang disiagakan tidak hanya di Masjid Agung yang berada di Simpang Gadok, tetapi juga ada di Kecamatan Megamendung dan juga di kawasan wisata Talaga Warna. Kalau kita lihat memang mengapa ada 2 operasi, ada operasi justisi dan juga ada tes cepat COVID-19, ini karena kalau kita lihat untuk Pemkab ataupun pemerintah Kabupaten Bogor sendiri memang telah memberlakukan perpanjangan dari PSBB pra adaptasi kebiasaan baru per 28 Oktober hingga nanti 25 November, karena memang kalau kita lihat Kabupaten Bogor ini masih masuk dalam zona oranye. Inilah kemudian yang diwaspadai ataupun menjadi sorotan. Jangan sampai ketika berlibur panjang menghabiskan momen bersama keluarga ini justru menjadi momen yang dapat memicu penyebaran virus COVID-19 yang lebih masif lagi. Sehingga ini tentunya yang menjadi perhatian tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari aparat penegak hukum maupun dari Satgas yang ada. Tidak hanya di kawasan Puncak Bogor saja yang tentunya menjadi sorotan berkaitan dengan arus lalu lintas ataupun ketika dalam momen libur panjang ini adalah bagaimana situasi arus lalu lintas yang ada di Tol Jakarta Cikampek. Saat ini kami sudah terhubung langsung dengan rekan Vito Erlangga yang berada tepatnya di kilometer 57. Vito, silakan langsung dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lineke dan pemirsa untuk suasana terkini pada Kamis sore di Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 57. Saat ini suasana arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar secara situasional, dan berdasarkan pemantauan kami sejak siang hingga sore hari ini, kendaraan yang melintas di kawasan ini rata-rata melaju dengan kecepatan sekitar 80 hingga 100 km per jam. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan, memang untuk puncak arus mudik dari libur panjang Maulid Nabi Muhammad tahun 2020 ini sendiri dikatakan sudah terjadi pada Rabu kemarin, dan untuk hari ini sendiri nampak terjadi penurunan volume kendaraan di Tol Jakarta Cikampek. Dan selain itu juga di rest area kilometer 57 ini juga nampak adanya penurunan volume kendaraan begitu jika dibandingkan dengan Rabu kemarin. Artinya saat ini sejumlah kendaraan masih rest area kilometer 57 sendiri masih melakukan pembatasan, yaitu 50% dari kapasitas. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di kawasan rest area. Selain itu, berdasarkan wawancara kami dengan pihak Jasa Marga,
untuk prediksi puncak arus balik di tol Jakarta Cikampek dalam rangka libur panjang Maulid Nabi Muhammad tahun 2020 sendiri diprediksi akan terjadi pada 1 November besok. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas informasinya langsung dari tol Jakarta Cikampek, dan sebelumnya ada Lineke di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman. Merayakan Maulid Nabi Muhammad, warga Jember, Jawa Timur berebut bungkusan kenduri usai doa bersama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.